Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep imamah. Ini adalah konsep yang keempat dari seri kepemimpinan Islam. Setelah sebelumnya dibahas tentang konsep umat, konsep ukhuwah, konsep syuro. Nah, sekarang konsep yang keempat. Jadi ada beberapa dalil, ya, banyak sekali sesungguhnya. Tetapi saya di sini mencantumkan beberapa saja tentang keharusan berimam. Jadi keharusan memiliki pemimpin. Nah, ada sebuah hadis yang mengatakan bila ada 3 orang melakukan perjalanan, maka salah seorang di antara mereka selayaknya menjadi pimpinan. Jadi melakukan perjalanan saja, kalau jumlahnya 3 orang harus mengangkat pemimpin. Kemudian hadis yang selanjutnya, 60 tahun berada di bawah tirani lebih baik daripada 1 malam tanpa pemerintahan. Kemudian hadis yang selanjutnya mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah amanah, bukan anugerah. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kamu akan menginginkan kekuasaan, yaitu jabatan sebagai penguasa atau pimpinan, yang hal itu akan membawa penyesalan pada hari kiamat. Maka sebaik-baiknya adalah pemberi susu, dan sejelek-jeleknya adalah yang memutuskan pemberian itu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian wajib taat pada pimpinan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarlah dan taatlah walaupun yang diangkat sebagai kepalamu ialah seorang budak Afrika atau Habsyi yang rambutnya seperti kismis. Ya. Jadi walaupun orang itu misalkan berasal dari golongan yang relatif rendah pada awalnya, tetapi ketika diangkat menjadi pemimpin maka harus taat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Nabi SAW bersabda, tiadalah hamba yang Allah menyerahkan rakyat kepadanya untuk dijaga, maka ia tiada menjaga rakyat itu dengan nasihat, melainkan ia tidak akan mendapati bau sorga. Di dalam hadis yang lain, pemimpin yang menipu rakyatnya juga tidak akan membaui sorga, apalagi masuk sorga. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep imamah dari konteks individu imamnya. Ya, jadi yang menjadi imam itu kriterianya seperti apa sih gitu. Nah, ini saya mengambilnya dari Pak Quraish Shihab. Ada sebuah tulisan berjudul Penafsiran Khalifah dengan Metode Tematik di dalam buku Membumikan Al-Quran. Imam At-Tabrasi mengemukakan bahwa kata imam mempunyai makna yang sama dengan khalifah. Hanya saja kata imam digunakan untuk keteladanan karena ia terambil dari kata yang mengandung arti depan, yang berbeda dengan khalifah yang terambil dari kata belakang. Di pembahasan yang terdahulu ini sudah pernah dibahas juga. Nah, di dalam Al-Quran kata imam terulang sebanyak 7 kali dengan makna yang berbeda-beda. Namun semuanya bertumpu pada arti sesuatu yang dituju dan atau diteladani. Makna 7 kata imam di dalam Al-Quran tadi yaitu 1. Pemimpin dalam kebajikan. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 124 dan surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, Al-Baqarahnya. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahli dzalimin.
Kemudian di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 74, Allah berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Kemudian makna yang kedua, imam itu berarti kitab amalan manusia. Ini di dalam surat Al-Isra ayat 71. Makna yang ketiga berarti Al-Lauhul Mahfud, surat Yasin ayat 12. Kemudian makna yang keempat berarti Taurat, kitab Taurat, dalam surat Hud ayat 17 dan surat Al-Ahqaf ayat 12. Dan makna yang kelima yaitu jalan yang jelas. Jalan yang jelas ini di dalam surat Al-Hijr ayat 79. Dari ayat-ayat di atas yang berhubungan dengan sifat terpuji seorang imam, dalam Al-Baqarah 124, ya, qala inni ja'iluka linnasi imama, qala ma min dzurriyyati, qala la yanalu ahli dzalimin, ya, seperti sudah dibacakan tadi. Dan di dalam Al-Furqan ayat 74, waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam Al-Baqarah 124, Ibrahim alaihissalam, ya, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan imam. Ketika beliau bermohon agar kehormatan itu diberikan juga pada keturunannya, Allah menggarisbawahi satu syarat, yaitu janjiku ini tidak diperoleh oleh orang-orang yang berlaku aniaya. Nah, berdasarkan ayat ini, ya, satu, lawan dari kata aniaya atau penganiayaan adalah keadilan. Dengan demikian dapat ditarik satu sifat seorang imam, yaitu sifat adil, baik terhadap dirinya sendiri, ya, terhadap keluarga, manusia dan lingkungan, maupun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seorang imam, ya, kriterianya harus mampu menunjukkan jalan kebahagiaan kepada umatnya. Dan yang lebih terpuji adalah mereka yang dapat mengantarkan umatnya ke pintu gerbang kebahagiaan. Dengan kata lain, seorang imam tidak sekedar menunjukkan, tetapi mampu, ya, mampu pula memberi contoh sosialisasinya. Kemudian yang ketiga, kriteria imam berdasarkan ayat tadi, memiliki akhlak luhur, kebajikan yang telah mendarah daging di dalam diri. Jadi seorang imam haruslah memiliki sifat-sifat luhur yang telah membudaya pada dirinya. Kemudian yang keempat, seorang imam itu kriterianya harus yuqinun, yaitu tingkat keimanan yang bersemi di dalam dada. Yang terakhir, kriteria imam yaitu abidin, yaitu keadaan nyata atau realisasi keimanan di dalam kehidupan. Jadi keimanannya itu sudah nampak di dalam kehidupannya. Kemudian menurut Pak Quraish Shihab, ruang lingkup tugas-tugas imam atau khalifah yaitu seseorang yang menjadi imam atau diberi kedudukan oleh Allah untuk mengelola suatu wilayah, berkewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakatnya harmonis, dan agama, akal, dan kebudayanya terpelihara. Nah, itulah konsep imam dalam konteks individu muslimnya sebagai seorang imam. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas konsep imamah dalam konteks masyarakat muslimnya, ya. Ini saya mengambilnya dari Pak Fuad Amsyari. Jadi menurut beliau, masyarakat muslim itu wajib, ya, harus berimam. Seseorang secara sadar dan bertanggung jawab menunjuk orang lain sebagai imamnya yang akan ditaati dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan praktek pelaksanaan ajaran Islam yang diyakininya. Nah, berimam adalah praktek perilaku muslim sebagaimana bersolat, berhaji, berzakat, dan sebagainya. Jadi sama wajibnya berimam itu.
Nah, dalam hal ini berimam dan berjihad adalah konsep Islam yang terkait dengan kehidupan sosial. Konsep ini bernilai dalam membangun kekompakan dan kekokohan umat dalam ajang pemenangan persaingan sosial di negerinya sendiri. Ada dua golongan yang menjadi saingan umat, ya, umat Islam, yaitu golongan kafir dan golongan munafik. Dengan berimam, maka akan terbentuk suatu ikatan sosial yang kokoh kuat bagi umat Islam sebagai sebuah kelompok. Nah, bukan lagi sebagai individu yang amat ringkih. Kita tahu individu itu mungkin mudah sekali digoyahkan oleh orang lain. Tetapi kalau dalam bentuk kelompok, maka memiliki kekuatan sendiri. Saudara sekalian, ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata imam, ini dalam konteks masyarakat muslim ya, yaitu surat At-Taubah ayat 12. Surat At-Taubah ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna kathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri ila akhiril ayat. Jika mereka kaum kafir itu mengkhianati sumpah mereka setelah mereka melakukan perjanjian dengan kalian kaum muslim dan mereka memburuk-burukan agama kalian, maka perangilah imam-imam mereka. Kemudian di dalam surat Al-Isra, ya, surat ke-17 ayat 71, Allah berfirman, ingatlah pada suatu hari di mana kami panggil tiap umat dengan imam-imam mereka. Nah, jadi nanti di hari akhir itu umat itu akan dipanggil dengan imam-imam mereka. Makanya harus berimam tadi. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya, ya, surat ke-21 ayat 73, kami jadikan mereka itu imam-imam yang memberi petunjuk menurut tuntunan kami. Kemudian di dalam Al-Qasas ayat 41, Allah berfirman, dan kami jadikan mereka imam-imam yang mengajak orang ke neraka, dan pada hari kiamat mereka, ya, para imam itu sendiri tiada mendapat pertolongan. Nah, jadi ada imam yang mengajak ke neraka. Dan sebaliknya di dalam surat As-Sajdah surat ke-32 ayat 24, Allah berfirman, kami jadikan di antara mereka imam-imam yang memberi petunjuk sesuai tuntunan kami. Nah, di sini jelas, makanya orang itu harus berimam, kemudian harus memilih imamnya yang berdasarkan petunjuk atau tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, berimam di dalam Islam artinya meminta bimbingan, ketaatan, dan belajar bertata niaga secara Islam, berorganisasi dan berpolitik secara Islam, mengkaji iptek, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara Islam, berbudaya secara Islam, dan lain-lain hal yang terkait dengan hidup sosial keseharian manusia. Di samping meminta bimbingan cara sholat, berdoa, cara puasa, dan sebagainya. Nah, di dalam berimam atau berpemimpin menurut Islam itu menyangkut 5 permasalahan pokok menurut Pak Fuad Amsyari, yakni 1, kesadaran bahwa tanpa berimam berarti melanggar perintah agama. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam An-Nisa An-Nisa, ya, surat keempat ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, Rasulnya, dan para pemimpin di antara kalian. Nah, tentang hal ini hadis mengatakan, barang siapa yang mematuhi perintahku,
maka sesungguhnya orang itu mematuhi perintah Allah. Dan barang siapa melanggar perintahku, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa mematuhi perintah amirku, maka ia mematuhiku. Dan barang siapa melanggar perintah amirku, maka sesungguhnya ia melanggar perintahku. Itu kata Rasulullah. Dengan demikian, ketaatan terhadap Allah itu harus direalisasikan terhadap ketaatan terhadap Rasul. Ketaatan terhadap Rasul juga harus direalisasikan terhadap perintah pemerintahnya atau tadi imamnya. Kemudian yang kedua, memilih imam adalah hak asasi setiap muslim untuk bebas menilai dan memilih orang yang dianggapnya tepat sebagai imamnya. Saudara sekalian, Islam memberi kebebasan atau free will kepada manusia untuk memilih. Dengan akalnya dia menilai, memilih dan menentukan pilihan siapa yang pantas menjadi imamnya. Dengan cara ini akan terjadi proses seleksi alamiah, di mana orang yang relatif lebih baik nantinya akan memperoleh dukungan lebih banyak. Karena pilihan banyak orang dengan pertimbangan merdeka akan memberikan objektivitas yang lebih tinggi nilainya. Proses pemilihan imam seperti ini akan memungkinkan pula terbentuknya kelompok imam yang berjenjang. Ya, jadi mulai dari jenjang bawah, menengah, ke atas, dan seterusnya. Jadi jenjang pertama sampai jenjang tertinggi itu tergantung interaksi sosial di dalam masyarakat muslim itu sendiri. Artinya kalau orang banyak bergaul di lingkungan level bawah, maka jenjangnya ya sampai di situ. Kemudian semakin tinggi bergaulnya, semakin tinggi tingkat kepemimpinannya, maka akan semakin tinggi dia jenjang kepemimpinannya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ya, tanggung jawab seorang muslim sebagai makmum terhadap imam yang dipilihnya. Pada semua proses sosial yang berhasil, ya, seperti organisasi politik atau kegiatan ekonomi, tampak bahwa kekompakan dan prestasi kelompok itu lebih banyak terletak pada kemauan anggota untuk melaksanakan fungsi keanggotaannya secara utuh. Jadi, kokoh kuatnya Islam sebagai kelompok sosial yang nantinya diharapkan akan mampu memenangkan proses persaingan sosialnya amat tergantung kepada tanggung jawab para makmum terhadap imamnya. Karena itu, maka kata kuncinya di dalam Al-Quran adalah taat. Semakin taat umat terhadap imamnya, maka semakin kuatlah umat itu. Imam pada hakikatnya merupakan narasumber pengganti agar seorang muslim tidak lagi sendirian di dalam menjalani kehidupan yang semakin kompleks ini. Makmum dalam hal ini harus memfungsikan imamnya secara utuh dan dimintai nasihat dan mematuhi nasihatnya dalam berbagai permasalahan pokok di dalam kehidupannya, baik itu masalah ritual maupun sosial. Juga di sini harus diperhatikan etika berimam dalam proses interaksi antara makmum dengan imam. Yang keempat, ya, tentang masalah berimam ini, yaitu kualitas seorang muslim untuk berhak dipilih sebagai imam sehingga mampu melaksanakan fungsi keimamannya. Nah, di sini ada minimal 2 syarat, ya. Di samping yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Puri Shihab, ada 2 syarat tambahan bagi muslim yang telah menjalankan rukun Islam agar bisa disebut sebagai imam. 1, berkualitas mukmin yang jelas-jelas sudah memperjuangkan Islam atau jihad fisabilillah dengan harta dan jiwanya. Yang kedua, kualitas calon imam seharusnya memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, tidak bodoh atau picik pengetahuannya. Keilmuan imam itu yang ke-1, aspek ritual Islam seperti sholat, puasa dan sebagainya. Dia harus betul-betul sudah
mumpuni ya, dan menjalankannya. Bagaimana mau memimpin orang lain kalau dirinya sendiri sholatnya tidak keruan ya, ilmu dan pelaksanaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ilmu masalah sosial yang pokok yang harus dimiliki oleh imam itu, yaitu teori-teori manajemen. Nah, ini perlu sekali ya. Kemudian politik, budaya, hankam, pertahanan keamanan, pembangunan, dan IPA secukupnya, sehingga akan memiliki kemampuan dan kepekaan sosial yang utuh. Oleh karenanya di Fakultas Dakwah ya, terutama mahasiswa yang bergelut dengan ilmu-ilmu sosial, itu diajarkan semua ilmu tadi. Ilmu manajemen, ya, ada jurusannya, manajemen dakwah. Kemudian ilmu politik, ilmu budaya, ilmu pembangunan, IPA ya, ada ilmu alamiah dasar, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Sehingga imam itu memiliki kepekaan sosial yang utuh ketika dia menjadi pemimpin. Kemudian yang kelima, proses formal pengangkatan dan pembatalan ikatan makmum imam antara dua insan sesama muslim. Saudara sekalian, seorang imam dalam memimpin umatnya berhadapan dengan dua alternatif. Cara islami atau sistem setani atau tauhid. Nah, misi pemimpin mukmin yaitu dua tugas pokok. Satu, mengaplikasikan tuntunan ilahi yang menyangkut cara hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sosialnya, dalam segala kebijakan nasionalnya. Yang kedua, membawa sebanyak mungkin bangsanya menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah secara benar atau menjadi muslim. Karena dengan begitu, dia berarti menyelamatkan individu bangsanya dari kerugian hidup dunia akhirat. Jika imam melaksanakan hal tersebut, maka makmum harus taat. Jika sebaliknya, maka makmum boleh memutuskan ikatan makmum imam. Nah, demikianlah saudara sekalian, pembahasan tentang konsep imamah. Di sini relatif singkat karena waktunya terbatas, tetapi Anda bisa memperluasnya lagi dengan membaca referensi-referensi, di antaranya Pak Quraish Shihab tadi judulnya Membumikan Al-Quran ya. Kemudian bukunya Pak Fuad Amsyari judulnya Islam Kafah, Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia. Juga ada buku Pak Fuad Amsyari yang lainnya berjudul Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia, Catatan Cendekiawan Seorang Muslim. Tentu saja banyak buku-buku yang lain, tetapi sebagai pondasi saya kira demikian dulu saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.